Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, Para Pencari Petunjuk. Sekarang kita ada di episode 15, dan judul yang akan kita bahas di episode kali ini adalah perbandingan doa Nabi dengan doa kebanyakan muslim saat ini. Kenapa saya angkat judul ini? Karena Nabi adalah contoh bagi setiap perbuatan kita, termasuk dalam berdoa. Nah, apakah doa kita sehari-hari yang sering kita panjatkan sudah sama seperti doa yang diajarkan Nabi? Ataukah sebenarnya doa kita jauh sekali dari apa yang diajarkan Nabi? Apakah selama ini doa kita sudah benar? Yakin? Oke, kita selidiki lebih dalam. Tren akhir-akhir ini, atau yang nggak akhir-akhir banget ya, mungkin sudah lama, sering sekali kita melihat atau bahkan mengalaminya langsung, banyak orang-orang mengeser atau membagikan atau menulis di sosial media, atau mungkin grup WhatsApp, atau mungkin di pengajian-pengajian, doa seperti minta umur panjang, minta karir atau jabatan yang bagus, doa anak yang sukses, doa minta kesehatan, dan masih banyak lagi, dan manisnya lagi ditutup dengan minta dimasukkan ke dalam surga. Memang kalau dilihat sekilas, tidak ada yang salah dengan doa-doa tadi. Namun, apakah Nabi pernah mencontohkan yang seperti itu? Seperti doa meminta kekayaan. Tidak salah. Namun apakah ada contohnya Nabi meminta kekayaan? Kemudian kalau sudah kaya ngapain? Kita gunakan untuk berhura-hura menikmati dunia. Ini tidak sinkron sekali dengan apa yang diajarkan para Nabi. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, di sini saya harus tekankan, kita harus membiasakan diri, satu, berpikir. Kedua, memahami sesuatu itu harus sampai habis. Jangan dipotong sebagian-sebagian. Bukan berarti saya bilang seperti ini, oh berarti kita nggak boleh doa meminta rezeki. Bukan gitu. Dengarkan sampai habis dulu, baru kita simpulkan. Oke, sekarang kita cek ke dalam Al-Quran. Adakah doa-doa Nabi seperti doa yang kita sering sebutkan tadi? Adakah doa Nabi meminta kaya? Adakah doa Nabi meminta pangkat? Adakah doa Nabi meminta jabatan? Adakah doa Nabi meminta sukses? Adakah doa Nabi meminta surga? Sekarang silahkan kita cek. Nabi Nuh diuji dengan perintah membuat perahu di atas gunung. Nabi Ibrahim diuji dengan api, dibakar, dan diuji dengan menyembelih anaknya sendiri. Nabi Musa diuji dengan harus berdakwah kepada keluarga Fir'aun, yang sebenarnya Nabi Musa itu hutang jasa dan hutang nyawa dengan keluarga Fir'aun. Nabi Ayub diuji dengan penyakitnya, dan masih banyak lagi. Coba kita lihat sekarang. Bagaimana pola doa para nabi kepada Allah saat itu? Apakah Nabi Ibrahim minta apinya padam? Atau apakah Nabi Ibrahim protes waktu ada perintah menyembelih anaknya? Apakah Nabi Musa berdoa, ya Allah tolong kalahkan Fir'aun? Apakah ada yang seperti itu? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, doa semua nabi adalah agar meminta kepada Allah untuk memberikan mereka kekuatan untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Jadi bukan menolak tugas, para nabi itu meminta agar dikuatkan. Sampai doanya Nabi Musa yang sangat terkenal, yang sering kita dengar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Ya Allah, hilangkanlah keluh di lidahku. Maksudnya apa? Nabi Musa itu saking beratnya berdakwah kepada Fir'aun, beliau sampai meminta kepada Allah agar menghilangkan keluh di lidahnya, agar bisa ngomong. Jadi bukan Nabi Musa menghindar dari tugas, tapi minta dikuatkan. Nabi Ibrahim juga gitu. Minta dikuatkan, apinya akhirnya tidak membakarnya. Saat ingin menyembelih Ismail juga, Nabi Ibrahim apa menolaknya? Tidak. Beliau bismillahirrahmanirrahim, ternyata Nabi Ismailnya diganti dengan domba. Nah, seperti itulah pola doa para nabi. Nah, ini kalau kita cerminkan dengan kita hari ini, apakah kita layak doa meminta surga, meminta jabatan, meminta kaya, minta ini, minta itu. Kita ini siapa? Menjalankan tugasnya Allah aja enggak mungkin. Berjuang saja tidak, menegakkan syariat Allah tidak, tapi minta semuanya sama Allah. Ini bahasa lainnya tidak tahu diri sebenarnya. Tapi pasti nanti ada beberapa pendengar yang protes, misalnya, ya itu kan Nabi. Loh, justru Nabi itu adalah contoh bagi kita. Kita harus nyontoh siapa lagi kalau nggak nyontoh Nabi? Bukan kita beralasan, itu kan Nabi. Ya justru itu contoh kita. Kemudian ada lagi mungkin yang protes tentang kita harus berdoa ke siapa kalau gitu? Ya tetap kita harus berdoa ke Allah, kita mintanya sama Allah. Cuman
Nah ini, cumannya ini yang harus diperhatikan. Cuman mintalah agar tugas kita sebagai hamba dikuatkan, dilancarkan. Bukan kita minta enaknya, minta kaya, minta pangkat. Gak ada nabi satupun yang berdoa untuk kenikmatan dirinya sendiri. Tidak ada ceritanya nabi minta kaya sama Allah, gak ada. Tidak ada ceritanya nabi minta istana, tidak ada. Bahkan hampir semua nabi adalah pengembala domba. Hidupnya sederhana sekali. Mungkin beberapa pendengar pernah dengar ceritanya Nabi Muhammad waktu saking laparnya sampai di perutnya diganjal dengan batu. Ini Nabi orang paling mulia di dunia dan di akhirat. Saat kelaparan, beliau mengganjal perutnya dengan batu. Ini logis dari mana? Kalau bukan akhlak sempurna dari Nabi, tidak ada alasan lain. Kita kontribusinya untuk agama tidak ada. Kita selalu merasa paling benar. Kita mau enaknya sendiri, tiba-tiba kita minta semuanya sama Allah, minta kesehatan, minta anak yang sukses, minta kaya, minta pangkat, dibungkus dengan terakhir minta masuk surga. Ini contohnya siapa? Pernah dengar juga mungkin Nabi Muhammad waktu tidur, di pipinya membekas-bekasnya tikar. Sampai sahabat ada yang merasa pilu, kemudian bertanya kepada Nabi, apakah engkau tidak menginginkan istana dengan kasur yang empuk? Tapi apa yang Nabi jawab? Dunia hanya sementara, subhanallah. Kalau kita mencermati Al-Quran dengan seksama, dalam Al-Quran sebenarnya sudah disinggung hal seperti ini, dalam surat Al-Isra ayat 18, 19, dan 20. Yang di situ intinya menjelaskan, barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami akan segerakan baginya di dunia. Namun tidak ada bagian sedikit pun di akhirat. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, nah seperti tadi yang saya bilang menjalankan tugas, sedangkan dia beriman, maka orang itulah yang usahanya dibalas dengan baik. Kemudian masing-masing golongan yang baik akan mendapat kemurahan dari Allah. Nah, dari ayat ini sudah jelas. Kita mungkin kalau minta dunia sama Allah dikasih. Kita minta kaya sama Allah dikasih. Tapi ingat, itu bukan tanda cinta Allah sama kita. Karena kita mintanya dunia, sama Allah dikasih dunia. Ya udah, nih, di dunia kamu minta ini, kamu sudah mendapatkannya. Tapi ingat di akhirat, kamu tidak mendapat bagian sedikit pun. Inilah yang dinamakan isti'raj. Isti'raj adalah di dunia, seolah-olah seorang ini dengan penuh kenikmatan hidupnya, hidup enak, merasa semuanya dimanja oleh Tuhan, tapi padahal apa? Hukumannya diletakkan di akhirat. Nah ini, kita jangan sampai yang seperti ini. Kita kalau berdoa, bisa aja Allah kasih semuanya, itu mudah bagi Allah. Minta dunia, minta pangkat, minta semuanya, Allah kasih. Tapi sudah, bagian di dunia sudah dikasih semua. Di akhirat, tidak. Kontribusi kita untuk agama apa? Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah atau belum? Itu di akhirat dibalasnya. Kemudian ada juga sebuah hadis yang menarik dari Imam Ahmad. Di situ dikatakan, Rasulullah bersabda, dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Dan hanya karena dunialah orang yang tidak berakal menghimpunnya. Di hadis ini sudah jelas, orang yang terlalu berlebihan menghimpun dunia, ingin semuanya, ingin berlebihan. Itu orang-orang yang tidak berakal. Karena apa? Dunia ini hanya sementara. Jadi sebenarnya sampai sini sudah jelas, tidak peduli orang tersebut muslim atau bukan, yang jelas berdasarkan pamrihnya, perbuatan manusia tergolong jadi dua. Yang pertama adalah golongan yang menghendaki kehidupan dunia, tanpa dijelaskan mereka kafir atau muslim. Sedangkan golongan yang selanjutnya, atau golongan kedua adalah golongan yang mendedikasikan hidupnya demi akhirat. Nah, golongan yang pertama ini, golongan orang yang mendambakan kesuksesan dunia, memang tidak disebutkan dalam ayat tadi, mau ini muslim atau non-muslim. Banyak dari golongan tersebut mungkin ahli puasa, ahli tahajud, ahli sunnah, ahli sedekah, dan lain-lain. Namun, semua yang dilakukannya untuk memperoleh balasan dunia. Jadi sholat duhanya untuk kesuksesan dunia, tahajudnya untuk kesuksesan dunia, sedekahnya agar Allah membalasnya. Ini sebenarnya dogma yang keliru. Kalau kita bersedekah, ya sudah, ini untuk Allah, ini untuk menolong sesama manusia. Jangan sedekah agar Allah membalas kita lebih. Sedangkan untuk golongan kedua tadi, golongan orang-orang yang menginginkan akhiratnya, bukan berarti hidupnya di dunia dimanjakan.
Justru cobaan mereka semakin berat, karena hadiahnya akhirat. Kalau hadiahnya kulkas 2 pintu, gampang. Jadi saatnya mulai sekarang bagi setiap muslim hati-hati dalam meminta atau berdoa kepada Allah. Tirulah doa-doa para nabi. Para nabi tidak meminta diringankan dari tugasnya, atau dihindarkan dari kewajibannya. Justru mereka meminta dikuatkan agar bisa sukses menjalankan tugasnya demi pengabdian kepada Allah. Kalau dulu ada pepatah bilang, jangan meminta diringankan beban di pundakmu, tapi mintalah pundak yang kuat. Ibarat seperti buruh tani yang meminta traktor untuk menggantikan cangkul mereka demi lebih bisa mengerjakan tanah itu dengan cepat. Mereka tidak meminta upah, karena mereka sadar betul bahwa tuannya, atau dalam konteks ini Allah, amatlah pemurah dan adil. Justru mereka ingin lebih maksimal menjalankan amanah dari tuannya sebagai rasa terima kasih yang tidak terhingga. Itulah analogi para nabi terhadap Allah. Jadi para nabi terhadap Allah itu bagaimana saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, tapi sayangnya kebanyakan muslim sekarang berat menjalankan perintah Allah. Nyaris sepanjang hidupnya hanya memuji-muji Allah. Lalu berharap hidupnya nyaman di dunia, masuk surga, dunia, dan akhirat, dan lain-lain, terhindar dari neraka, dan lain-lain. Kelakuan seperti ini, ibarat buruh tani yang harusnya minta traktor untuk menggantikan cangkulnya. Ternyata dia minta Lamborghini. Memang lebih mahal, tapi tidak ada konteksnya dengan tugasnya, tidak ada hubungannya. Minta Lamborghini buat pekerjaan di sawah. Sama, kita minta semuanya sama Allah. Tapi apa yang kita lakukan buat Allah? Atau misal ada analogi seperti ini. Biar gampang dicerna ya. Ada seorang karyawan, dia tidak pernah masuk kerja. Kemudian waktu tanggal 1, waktu gajian, dia datang dengan memuji-muji bosnya. Bos, Anda ini sangat hebat, Anda sangat brilian, sangat jenius, dan seterusnya. Kira-kira bosnya gimana tuh ke karyawan ini? Dia nggak pernah kerja, waktu gajian dipuji-puji bosnya. Dikasih gak tuh bonusan ke karyawannya? Dipukulin iya mungkin. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita puji-puji Allah, ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Udah, habis dipuji kita duduk santai-santai lagi. Tugas Allah nggak dijalanin, kontribusi untuk agama nggak ada. Terus kita minta semuanya. Semoga kita bisa lebih sopan lagi dalam berdoa, semoga kita tahu diri dalam berdoa, semoga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dengan baik. Pasti Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita jangan meminta bonusnya dulu, kita kerja dulu buat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Salam para pencari petunjuk, tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.